Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti din illa liman yuhibbu. Rawahu Ahmad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Darul Wasi'ah. Yang sama-sama kita hormati Ketua FS3G, Ketua Sekjen FS3G, para masyayikh, para guru, para asatidah. Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama beliau, dikarenakan alhamdulillah sangat banyak guru-guru kita, para masyayikh yang hadir di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah FS3G yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat subuh kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayah, ditambah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita bisa hadir di acara kegiatan rutin FS3G. Kita ucapkan alhamdulillah, karena tidak ada ungkapan yang bisa kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kita mengucapkan alhamdulillah. Sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Kata sahabat Ibnu Abbas, alhamdulillah, kalimat alhamdulillah adalah kalimat kulli syakirin, kalimat yang diungkapkan oleh setiap orang, setiap hamba yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya selain daripada nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang wajib kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu-satunya nikmat yang wajib kita jaga, yang wajib kita bawa mati sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, inna minan na'imi yakfikal islamu ni'matan. Kata Sayyidina Ali, inna minan na'im, sesungguhnya dari sekalian nikmat, yakfikal islamu ni'matan, cukuplah bagi kamu sekalian Islam sebagai kenikmatan. Sehingga kalau seandainya dalam kehidupan dunia kita ini kita tidak diberikan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma hanya nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah, itu sudah cukup bagi kita. Kita tidak diberikan kekuasaan, tidak diberikan pangkat dan jabatan, tidak diberikan harta, tidak diberikan kesehatan, tapi Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kata Sayyidina Ali, inna minan na'imi yakfikal islamu ni'matan, sesungguhnya dari sekalian kenikmatan cukuplah Islam sebagai kenikmatan bagi kamu. Tetapi sebaliknya, sekalipun pada seseorang itu diberikan kekuasaan, pangkat yang tinggi, sudah sampai puncak tingginya pangkat tersebut, diberikan harta yang tidak terhingga banyaknya, diberikan nikmat-nikmat yang lain, tapi satu nikmat ini tidak diberikan oleh Allah, yaitu nikmat dan iman dan Islam, maka pasti akan celaka dan rugi dengan kerugian yang teramat besar.
Ini nikmat yang mahal yang Allah Subhanahu wa taala hanya pilih hamba-hambanya untuk berikan nikmat iman dan Islam ini. Adapun nikmat-nikmat dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman yuhibbu." Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai, kepada siapa yang dia sukai, dan kepada siapa yang dia tidak sukai, kepada siapa yang tidak dia cintai. Fir'aun Allah cintai apa enggak kira-kira? Allah cintai apa Allah murkai itu Fir'aun? Dikasih kekuasaan enggak Fir'aun? Dikasih. Si Korun Allah cintai apa Allah murkai itu si Korun? Hah? Dikasih harta enggak si Korun? Dikasih. Kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah karena Allah berikan kepada kita keimanan. Tapi kita dikasih kekuasaan enggak kira-kira? Bapak jadi apa? Paling banter jadi RT. Diberikan harta kekayaan enggak? Ya. Motor kita cuma satu-satunya. Duit kita nggak punya tabungan. Ya. Itu seperti itu. Nah, ini bersyukur Allah Ta'ala berikan dunia. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai, kepada siapa yang dia sukai dan kepada siapa yang tidak dia sukai. Tapi wala yu'tid din illa liman yuhibbu. Tapi Allah tidak akan memberikan agama illa liman yuhibbu, kecuali kepada siapa yang dia cintai, kepada siapa yang dia sukai. Alhamdulillah kita diberikan. Makanya kita jaga. Tapi bukan berarti ketika nikmat iman dan Islam ini adalah merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak ada yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam, lantas kita tidak perlu kenikmatan lain di dunia ini. Tidak. Kita perlu dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita di alam dunia. Bahkan di dalam sebuah syair ulama mengatakan, dikatakan di dalam sebuah syair, "Ma ahsanad dina wad dunya idza jatama'a wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli." Wazannya sama dengan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. Ada sebuah syair makalah ulama mengatakan, "Ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a." Alangkah bagusnya apabila agama dan dunia berpadu. Dia presiden, dia taat banget ibadah kepada Allah. Nah, pemimpin depan kita yang harapkan seperti itu. Mudah-mudahan tahun 2024 kita diberikan pemimpin oleh Allah yang termasuk dalam syair ini, "Ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a." Alangkah bagusnya apabila agama dan dunia berkumpul. Dia presiden yang beriman dan bertakwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pimpinan institusi Kapolri, menjadi Kapolri yang beriman yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi anggota dewan, menjadi anggota dewan yang beriman, bertakwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang kaya yang beriman, bertakwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma ahsanad dina wad dunya idza jama'a. Ini kalimat ini, sigot kalimat ini kalau dalam istilah ilmu nahwu. Di ilmu nahwu ada bab tersendiri yang namanya babut ta'ajjub, bab tentang ta'ajjub. Khusus di ilmu nahwu ada bab tersendiri tentang babut ta'ajjub, bab untuk
kekaguman, untuk menyatakan keheranan. Ini dengan sigot seperti ini. Ma'ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a. Alangkah bagusnya apabila agama dan dunia berpadu. Nih Pak, besok pilih pemimpin yang ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a, yang bergabung, yang berpadu antara agama dan dunia. Tapi sebaliknya wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli, dan paling buruknya wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli, paling buruknya adalah kekafiran dan kemelaratan berpadu. Udah kafir miskin lagi. Udah kafir miskin. Kalau istilah orang Betawi apa itu namanya? Sial dangkalan. Ya. Sial dangkalan. Wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli. Dan alangkah buruknya apabila kekafiran dan kemelaratan itu berpadu. Kalau dia kafir, dia kaya, mungkin masih senang dengan kekayaannya selama hidup dunia, walaupun di dunia, di akhirat nanti celaka. Ya, tapi mah udah kafir, sengsara di dunia. Kalau kita orang yang beriman Pak, walaupun sengsara di dunia, kita pasti akan bahagia di akhirat dengan keimanan kita. Itu seperti itu. Inilah agama kita ini memberikan nasihat kepada kita agar kita menjaga keimanan dan keislaman kita. Di atas agama inilah kita dituntut untuk menjadi manusia yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Pak, ini tentang kita. Saya bicara tentang kita. Siapa kita? Siapa kita, Pak? Nah, ada yang belum nggak tahu nih, nggak kenal dirinya sendiri. Kita manusia nih Pak, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan salah satu kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam, telah kami muliakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Bahkan sekarang udara juga ditundukkan. Daratan ditundukkan oleh manusia, lautan ditundukkan oleh manusia, bahkan luar angkasa pun masih ditundukkan oleh manusia. Tuh, tidak dengan oleh makhluk-makhluk yang lain. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada manusia dari yang baik-baik. Coba Pak lihat makanan binatang. Kalau kita makan apa aja Pak, udah apalagi zaman sekarang Pak, kuliner macam-macam tuh kuliner. Kemana aja dikejar kuliner. Berarti kuliner? Makanan. Hah? Kuliner ngerti nggak? Nah ini tukang makan baru ngerti. Ya, tukang jajan baru ngerti. Tuh. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah lebihkan mereka manusia dari kebanyakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, Allah sendiri yang mengatakan begitu tentang kita manusia. Tapi Pak, yang harus kita ketahui, apakah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia yang nantinya akan menjadi khalifah di muka bumi, lantas malaikat itu terima begitu saja, tidak ada kekhawatiran? Ada kekhawatiran Pak dari malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Rupanya ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah, malaikat malah khawatir Pak. Malah khawatir kalau manusia ini dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah Engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengadakan pertumpahan darah? Pak, rusaknya muka bumi, daratannya, gunung-gunungnya, hutannya, lautannya, bahkan isi perut buminya, rusaknya sama siapa kira-kira? Sama siapa? Manusia. Bapak manusia bukan? Bapak merusak enggak? Alhamdulillah enggak kita. Wayasfiku dima, dan menumpahkan darah, yang mengadakan pembunuhan, hampir setiap hari ada pembunuhan. Manusia apa siapa itu? Manusia. Binatang juga dipotongin, itu manusia. Nah sekarang pertanyaannya, kok malaikat punya kekhawatiran semacam itu? Korinahnya dari mana itu?
Indikasinya dari mana kalau bahasa kerennya? Ngerti indikasi? Kalau nggak ngerti ya ngerti-ngerti aja deh. Dari mana kok sampai malaikat itu punya kekhawatiran tersebut? Di dalam kitab tafsir Sawi diterangkan. Dalam kitab tafsir Sawi diterangkan kenapa malaikat itu sampai berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Malaikat melihat cuma dua sisi kekuatan yang ada pada diri manusia yang dilihat oleh malaikat, tapi tidak dilihat satu sisi kekuatannya lagi. Pada diri manusia ini ada tiga kekuatan. Mana di antara tiga kekuatan yang mendominasi, yang menguasai manusia, maka seperti itu nanti perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Yang pertama, kekuatan yang ada pada diri manusia adalah kuatun syahwiyah, kekuatan syahwat. Kalau yang menguasai jiwa manusia kekuatan syahwat, maka yang akan terjadi di muka bumi yang dilakukan oleh manusia adalah mayyubsidu fiha, akan berbuat kerusakan di muka bumi. Demi memenuhi kebutuhan syahwatnya, demi memenuhi segala keinginannya kehidupan di muka bumi, apa juga rusak, Pak, habis sama dia. Hutan habis sama dia, gunung habis sama dia rata. Tuh Pak, ya Pak ya, bensin diisep juga sama dia. Tuh, kabel habis juga, kabel dimakan. Tuh Pak, sama siapa itu? Bapak manusia bukan? Oh, ikut di mana? Kenapa? Karena yang menguasai jiwa manusia adalah kuatun syahwiyah, kekuatan syahwat. Itu yang akan timbul adalah mayyubsidu fiha. Yang kedua, kekuatan ghadabiyah, kekuatan emosi, amarah. Kalau yang menguasai jiwa manusia kekuatan ghadabiyah, kekuatan amarah, maka yang akan muncul daripada perbuatan manusia di muka bumi wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Tuh, yang dikhawatirkan malaikat. Ya, tiba kesinggung sedikit dibunuh orang tua, ada begitu? Ya, dibunuh antara seorang dan orang, tawuran antara kelompok anak muda, tawuran antara kampung, bahkan perang antar negara. Kenapa? Karena sudah dikuasai kuwatun ghadabiyah. Nah, yang tidak dilihat oleh malaikat yang satu, kuwatun akliyah, kekuatan akal. Allah berikan akal pikiran kepada manusia, diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala agar manusia betul-betul bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Ini saja yang disampaikan. Ada nallahi wa ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.